Berarti masih ada 4 ekor lagi singa yang dilepas dan dikirim di Kumayan ini. Siapa yang mengirimnya, Dato? Gak usah banyak cakap kau. Lebih baik kalian cepat-cepat pergi dari sini, cari tempat berlindung. Biar saya menggiring mereka semua ke hutan. Cepatlah, baiklah. Iya, iya. Mana singa-singa tuh? Biar sport jantung mereka. Sekarang sampai di sini dulu. Panggil singa-singa itu. Baiklah. Setelah singa-singa itu masuk, cepat bereskan tempat ini. Jangan terlalu lama dari sini. Baik. Jangan sampai para ini itu tahu. Baik, Bos. Masuk. Masuk. Kerja kalian bagus. Besok kita kirim lagi singa-singa itu ke desa Kumayan. Jangan ada yang memberi makan. Biar besok tambah kelaparan dia. Baik, Bos. Luar biasa sekali, Karina. Dalam sekejap, kamu sudah bisa menguasai jurus-jurusmu. Ini semua juga berkat Tuan Prabu. Terima kasih. Kami mohon izin berburu, Gusti Prabu. Untuk mencari persiapan makan malam kita. Silakan saja kalian berburu, tapi ingat, jangan sampai melewati batas yang telah ditentukan kemarin. Baik, Gusti Prabu. Itu ada Kijang. Kita harus mendapatkannya. Berhenti! Hentikan! Kalian tidak boleh menangkap Kijang itu sembarangan. Apa hak kalian? Apa kalian semua tidak tahu? Kijang adalah makhluk yang sangat dilindungi. Bagaimana kalau sampai mereka punah? Apa kalian semua mau tanggung jawab? Apa hak kalian melarang kami menangkap Kijang itu? Apa kalian mau memberikan kami makan? Cepat kalian semua pergi dari sini sekarang juga. Kami tidak mau pergi. Kami sedang mencari makan. Panglima, sepertinya mereka prajurit dan pelayan Kerajaan Sriwijaya. Jangan takut. Kita habisi mereka.
menyeberangkan, Dato. Saya sendiri sampai kewalahan ini. Gimana lari, Dato? Rajo, ini adalah pelet yang dikirim langsung. Itu makanya sulit. Dang, Sabar, Pina. Sabar ya. Dang pasti akan bisa melepaskan ilmu pelet yang ada dalam tubuh Koni. Dan bahkan Dang akan mencari orang yang telah membuat pelet ini dan akan Dang musnahkan mereka. Rindu. Di sini juga tidak ada siapa-siapa. kemana Datu Putra Kumbang? Padahal aku ingin sekali mengajak Datu Putra Kumbang untuk menyerang para Inyek dan membawa Inyek ke Gunung Kerinci. Karena aku yakin sekali, di Gunung Kerinci, Inyek pasti bakalan tidak bisa melawan kita. Dan pasukan kita jauh lebih banyak dengan adanya Datu Putra Kumbang. Ini sungguh aneh, Rindu. Bahkan semua pasukan Datu Putra Kumbang juga tidak tahu dia pergi kemana. Tapi aku yakin sekali, Gora. Pasti dia ada di suatu tempat. Kita harus mencari dia di mana. Ayo. Kita istirahat dulu di sini. Datuk, kamu masih mengkhawatirkan anakmu. Iya, Baginda. Entah kemana lagi kita harus mencarinya. Hari juga hampir pagi, Karina masih belum bisa ditemukan. Sementara itu, kami juga harus pulang ke Kumayan. Sudah terlalu lama Kumayan ditinggalkan. Tapi, kalau aku pulang ke Kumayan tanpa membawa Karina, ibunya pasti akan tambah cemas dan pasti menyalahkan aku. Iya, saya mengerti. Dan kalau Baginda berkenan, aku mohon bantuan untuk tetap mencari putriku, Karina. Saya berjanji, Datuk. Saya akan mengerahkan seluruh pasukan saya untuk mencari Karina. Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Terima kasih, Baginda. Kalian pulanglah ke Kumayan. Urusan Karina, biar kami yang urus. Sebentar lagi kita lanjutkan perjalanan ke hutan larangan. Ada keributan apa itu? Mungkin anak buahku sedang bertarung dengan musuh atau binatang buas. Kamara? Pitaloka? Ternyata itu teman-teman kamu. Mereka anak buah Bala Putra Dewa. Karina, jangan pergi kau. Kamu harus balik ke Kumayan. Aku masih belum mau pulang. Kalian pulang saja duluan. Aku akan baik-baik saja di sini. Aku harus kabur. Aku harus cepatnya pergi dari sini. Jangan takut Karina. Anak buahku pasti bisa melawan mereka. Tuan Prabu salah. Aku itu kenal betul dengan mereka. Dan aku yakin anak buah Tuan Prabu pasti akan dengan mudah bisa dikalahkan oleh mereka. Karina! Karina!
Iya, Pamara. Sebaiknya kita gunakan jurus titian 7. Kemana mereka? Kenapa mereka semua tidak mengejar aku lagi ya? Karina! Kamara, Pitaloka, Kamu tidak usah kabur lagi. Saya akan menghukum kamu. jangan melarang kehendak aku, Kamara. Untuk tinggal di sini itu sudah menjadi keputusanku. Aku itu di sini ingin mencari ilmu. Tolong jangan halangi aku. Karina, kamu itu sama seperti kami berdua. Belum tahu wilayah di sini. Bahkan kamu belum bisa kan membedakan yang mana teman dan yang mana musuh. Aku bisa menjaga diri aku, Pita. Aku bisa melindungi diri aku dengan otak dan juga kemampuanku. Aku itu ingin mencari ilmu yang tidak aku temukan di Kumayan. Apa kalian mau melihat kemampuan yang sudah aku punya sekarang? Perhatikan ya. Tunggu, biarkan saja. Tapi Pak, Sudah, kelihatan dari raut wajahnya. Kalau dia ingin memamerkan sesuatu kepada kita lihat saja. Jurus tapak samudra. Hah! Kamara, Pitaloka, kalian perhatikan pohon yang ada di situ. Dengan kemampuan Karina seperti ini, saya sampai lupa cara memarahi Karina. iya Pamara. Karina itu memang pandai dalam urusan menyerap ilmu baru. Tapi, dari mana Karina mendapatkan ilmu itu? Entahlah Pak, sebaiknya Bapak tanyakan langsung. Bagaimana jurusku? Kalian tahu, aku itu mempelajari ilmu itu hanya beberapa jam saja di sini. Coba kalau Kamara mengizinkan aku tinggal di sini lebih lama. Pasti aku itu bisa mempelajari lebih banyak ilmu. Tunggu Karina, dari mana kamu mendapatkan jurusnya tadi? Apa Kamara tahu siapa musuh terbesar dari Raja Balaputra Dewa? Raja Medang? Iya, aku mendapatkan jurus tadi itu dari Raja Medang. Tolong berikan kakak alasan yang sangat masuk akal. Kenapa dengan mudahnya Raja Medang bisa percaya sama kamu? Sehingga kamu diajari jurus seperti itu. Coba jelaskan. Aku itu hanya memperdayai dia. Apa? Iya. Jadi, aku itu membohongi dia saat dia membutuhkan informasi tentang kelemahan dari Raja Balaputra Dewa. Ya sudah, aku berikan saja informasi palsu. Yang penting aku bisa mendapatkan jurus tadi. Aku hebat kan, Kamara? Aku telah dibohongi gadis ingusan itu. Tuan Prabu, Tuan jangan diam saja. Gadis itu harus kita beri pelajaran yang setimpal, Tuan Prabu. Kalau dia dibiarkan saja, dia semakin menginjak-injak wibawa Tuan Prabu. Aku tidak bisa biarkan seperti ini. Harga diri Prabu Bedang Ing Mataram tidak boleh diinjak-injak sama pelayan para putra dewa. Coba kalau Kamara mengizinkan aku di sini lebih lama. Bukan hanya 1 jurus, tapi 2, 3 jurus pasti sudah bisa aku kuasai. Dan coba kalian bayangkan, aku itu pasti akan menjadi pendekar yang sangat hebat. Jangan berharap, gadis bodoh. Keterlaluan kamu, Karina. Tuan Prabu, Kamu telah buatku marah. tunggu dulu Tuan. Apa tadi Tuan Prabu mendengar apa yang aku ucapkan? Dengan sangat jelas, kau telah berbohong padaku. Kau telah membuat kepercayaanku hilang. Tunggu dulu Tuan Prabu. Apa yang Tuan Prabu dengar itu tidak seperti itu. Aku itu hanya... Kau memang pantas mati. Iya. Tunggu.
Aku tidak ada urusan dengan dua anak muda. Dia adalah adik saya. Langkahi mayat saya terlebih dahulu jika menghadapi dia. Sepertinya kita akan berpisah di hutan larangan ini. Saya dan Panglima Suwarna akan mengirim kalian ke Desa Kumayan. Rasanya berat sekali aku mau pulang. Sementara tahu kalau anak gadisku tertinggal di sini. Datu masih mau tinggal di sini. Pintu kerajaan Sriwijaya terbuka luas untuk kalian semua. Tidak. Tidak, terima kasih, Baginda. Kami sudah terlalu lama di sini. Sementara ini, di kampung kami ada orang-orang yang sedang mengkhawatirkan kepergian kami juga. Jadi mau tidak mau, kami harus pulang, Baginda. Sekali lagi terima kasih buat tawarannya. Maaf, Dato. Kalau Dato Loba izinkan, saya akan tinggal di sini, Dato. Saya akan membantu Gumara dan juga Pitaloka untuk mencari Karina. Dato, kekhawatiran Dato dan juga saya, itu sama, Dato. Saya akan merasa sangat bersalah kalau sekarang saya pulang ke Kumayan, sementara Karina belum ditemukan. Halim, temukan anak gadisku itu. Aku mengandalkan kau. Baik, Dato. Baik. Besok pagi-pagi, saya akan menyisir kampung-kampung di wilayah ini, dan juga hutan-hutan. Bahkan saya akan menyisir gua-gua di sekitar sini. Siapa tahu Karina di situ. Dan saya berjanji, Dato, sebelum saya menemukan Karina, saya tidak akan pulang ke Kumayan. Terima kasih, Halim. Alam, kita pulang. Baik, Dato. Baginda, mudah-mudahan bumi Sriwijaya ini akan ramah dengan kekurangan anak gadisku itu. Saya berjanji, saya akan membawa Karina pulang. Terima kasih, Baginda. Bersiaplah. Panglima Suwarna, bantu saya. Baik, Gusti.
dari tanah Sriwijaya ini. Kalau kalian tidak mau pergi, kami semua akan buat perhitungan. Baiklah. Baiklah, kami akan pergi. Senopati, semua. Mundur kita. Tapi Gusti Prabu, Udah. Karina. Mau kemana kamu? Tidak, aku tidak akan kabur, Kamara. Tadi aku hanya mau mencari tempat buat buang air. Iya, buang air. Maaf Karina, aku hanya percaya dengan Tuhan. Ayo. Ih, Bereskan semua barang-barang. Tarik semua pasukan. maaf Gusti Prabu. Kenapa kita harus mundur dengan cara seperti ini? Dan kenapa kita bisa menyerah secepat itu? Sudahlah, ini keputusanku. Kamu tidak memikirkan nasib semua prajurit di sini ya. Nyawa kita sedang terancam. Pasukan kita tidak mungkin bisa menghadapi pasukan Suwarna Bumi. Maaf Gusti Prabu. Kita masih bisa menyusun rencana lain untuk menyerang mereka dari sini. Buka matamu lebar-lebar. Siapa yang berhadapan dengan kita tadi tahu bahaya juru masak dan prajurit biasa. Tapi kemampuannya sebanding dengan kamu, dengan kalian. Sudahlah, jangan banyak berdebat. Tarik semua pasukan untuk mundur. Kita harus pikirkan matang-matang untuk melawan kembali. Tapi bukan dari sini. Bergerak semua. Ayo. Baik Gusti Prabu. Kita dikalahkan oleh tukang masak yang bau kencur itu. Alim, Senopati, cepat tarik mundur pasukan semuanya. Sekarang juga. Baik, Panglima. Pasukan! Oh, menyebalkan. Baru kali ini aku kalah sebelum bertempur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya abang pulang juga ya. Atu, mohon maaf. Pitalokanya mana Atu? Iya bang, mana Gumara dan Karina? Mereka masih berada di Bumi Sriwijaya bersama Alim, Ratih, Puspa. Kenapa Atu? Apa yang mereka lakukan di sana? Maaf Maci, tapi seperti biasanya Karina kabur. Jadi Gumara dan Pitaloka dan juga Limbubu masih di sana untuk menemukan Karina. Astaga, kenapa jadi seperti ini? Karina itu selalu saja buat masalah. Dan dia tidak pernah mau introspeksi diri. Padahal sudah banyak sekali masalah yang dia timbulkan. Aku jadi kesal sama dia. Maaf Atu, Maci. Apa sebaiknya kita masuk ke dalam untuk menemani Atu Abu dan Dang Rajo? Apa? Dato Abu dan Rajo Langit ada di dalam? Iya bang, mereka sedang mengobati Andung Baya, Mama Medi dan juga Tina. Ayo. Bagaimana Dato Abu? Maju. Inilah. Tidak tahu Alang. Pelet apa namanya yang menghinggapi mereka ini. Gitu ya Dato. Alang, bagaimana kalau kita usir bersama dengan tenaga dalam untuk penyembuhan sementara? Patut kita coba Dato. Ayo, Dato.
bisa, Rajo. Apa mungkin ada pelet yang tidak bisa disembuhkan, Atu? Mungkin saja, Ranti. Solusinya cuma satu, Dato. Kalau menurut saya, solusinya itu ada pada Rindu dan Gora. Dan kita harus mencari mereka. Dan sekarang biar saya mencarinya. Rajo, tidak usah. Kau tidak usah mencarinya. Kau tetap di sini dan temani mereka. Biar aku yang mencari Gora dan Rindu bersama Alang. Setahu saya, Rindu dan Gora sekarang berada di wilayah Kerinci. Tunggu. Menurutku, Rindu dan Gora tidak jauh dari Kumayan. Tidak mungkin mereka sampai ke Kerinci. Baik, Datuk. Kalau begitu, saya dan Alang akan mencarinya di seputar Kumayan. Saya pergi, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dato. Alang. Waduh, Tongjing. Pemuda tampan sekumayan. Maksud Puyang, saya. Ya iyalah, siapa lagi? Kenapa cuma saya? Kan ada Maisumai. Maisumai juga ganteng. Kau jangan bikin fitnah, Medi. Maaf Maisumai, Medi cuma bercanda. Waduh, bercanda. Masa kalian semua tidak mau dibilang ganteng? Hei, aku bertanya sama kamu, di mana rumahnya Datuk Jayadi yang ganteng itu? Untuk apa Puyang Maut pergi ke rumah Datuk Jayadi? Maisumai, jangan-jangan Puyang Maut terkena pelet Datuk Jayadi lagi. Wah, iya benar, Medi. Sudah sana pergi Puyang Maut. Aku tidak tahu rumah Datuk Jayadi. Sudah, lebih baik kamu pergi. Jangan ladeni Puyang Maut. Puyang Maut sudah tidak ada ilmunya. Biarlah Medi, biarlah dia pergi dari sini agar tidak mengganggu keluarga Kumayan lagi. Kami akan mengusirnya dengan cara kami, bukan begitu? Alang, apa tidak sebaiknya kita mencari mereka ke Kerinci? Aku ikut apa kata Datuk Abu. Bukankah yang muda sudah sepatutnya untuk mengikuti petunjuk yang tua? Iya, Alang. Kita harus mencari dan menemukan Rindu dan Gora. Kalau sampai kita tidak bisa menemukan mereka, ilmu pelet itu bisa mereka pergunakan untuk membuat kekacauan di Kumayan. Jadi paling tidak, Alang, kita bisa memperingatkan mereka. Tapi kalau aku pun boleh berpendapat sebagai yang muda Datuk Abu. Untuk mencari Rindu dan Gora, itu berarti kita harus ke wilayah Kerinci. Sementara kalau kita pergi ke sana dalam situasi seperti ini, itu akan amat sangat berbahaya. Datuk Putra Kumbang belum tentu mau bernegosiasi sama kita. Alang, apa boleh buat? Tidak ada cara lain. Saya nanti akan bernegosiasi dengan Putra Kumbang. Pasti, menurut saya dia akan menghargai kita sebagai utusan dari para Inyi di Kumayan. Kalau begitu, aku ikut. Apa kata Datuk Abu? Baik. Harimau! Saya adalah
penerus raja-raja sebelumnya. Sebelum saya ada 5 raja. Maaf Baginda, apa benar kalau kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan negara tetangga yang sangat jauh? Seperti yang kami baca di buku sejarah. Iya. Kerajaan Suwarna Bumi itu sudah bekerja sama dengan kerajaan Tiongkok dan kerajaan Arab. Bahkan sebelum saya, Suwarna Bumi ini bekerja sama dengan kerajaan Timur Tengah. Karina, Baginda Raja. Kumara, di mana kamu temukan Karina? Saya menemukan Karina di dekat hutan larangan. Dia bersama Raja Medang. Raja Medang masih ada di sini. Iya, Baginda. Ada Raja Medang dan beberapa senopatinya. Tapi sekarang ini mereka sudah pergi. Iya, mereka tidak berani ke sini karena kami tadi sudah bertarung dengan mereka dan mereka secara terang-terangan mengaku kalau mereka kalah. Jadi untuk saat ini kita aman. Saya berterima kasih sama kalian. Dengan adanya kalian dari Kumayan, kerajaan ini tidak perlu berperang. Tapi maaf Baginda Raja, saya mau membawa Karina pulang ke Kumayan karena ayah saya sangat mengkhawatirkan dia. Kau benar, Kumara. Karina, kau harus pulang ke Kumayan. Kalau kau ingin berpetualang, tidak di sini. Kau harus tahu di mana kaki kau berpijak. Kalau kau berpetualang di sini, itu adalah pilihan yang sangat beresiko. Tapi aku masih mau di sini, Alim. Kamara, aku masih mau di sini. Tidak, Karina, kamu harus pulang. Baiklah. Tapi aku akan meminta satu syarat. Apa syaratnya? Kalau memang syarat itu adalah harta benda, saya akan berikan apapun. Tapi bukan itu syaratnya, Baginda. Lantas apa? Aku akan pulang ke Kumayan. Tapi aku mau meminta Baginda mengajarkan aku jurus-jurus pamungkas. Setelah aku menguasainya, baru aku mau pulang ke Kumayan. Saya akan mengajari kamu. Ikuti saya. Sepanjang saya berkuasa, saya belum pernah melihat perempuan yang gigih untuk mendapatkan ilmu. Saya kagum sama kamu, Karina. Sebagai raja, saya ingin pemuda-pemuda kerajaan ini sama seperti dirimu. Maaf, Baginda. Tapi sejak kecil, aku ini memang sudah ditakdirkan menjadi gadis yang haus ilmu. Dulu, waktu aku masih berumur 5 tahun, ayahku Lebay Karat sudah mengajarkan aku ilmu pengobatan. Lalu setelah itu, semenjak aku beranjak sekolah menengah, baru ayahku mengajarkan aku ilmu dasar bela diri. Bagaimana kalau kamu saya angkat menjadi anak saya? Dengan senang hati, Baginda. Itu adalah suatu kebanggaan untukku. Dengan begitu, aku pasti akan lebih sering datang ke kerajaan ini dan juga ke masa lalu. Bersiaplah. Saya akan mengajarkan kamu ilmu bela diri tingkat tinggi. Dan hanya saya sampai keturunan saya yang bisa melakukan itu. Namanya itu jurus apa namanya, Baginda? Jurus paku bumi. Jurus yang bertumpu pada kaki. Musuh tidak akan bisa menggeserkan tubuhmu sedikit pun. Justru malah sebaliknya. Saat kita menyerang, tubuh kita sekuat besi. Wow, aku baru kali ini mengenalnya, Baginda. Ayo ikuti saya.
nampaknya kita sudah sampai di perbatasan Kerinci. Sebaiknya aku istirahat dulu. Baik, Datuk. Kau tahu sendiri kan, aku ini sudah tua, tidak seperti kau, Alang. Kau masih bisa berjalan ribuan kilometer. Tapi aku sudah gampang capek sekarang. Dan aku harus mempersiapkan diri, memulihkan tenaga untuk berjalan ke daerah Kerinci besok. Tapi aku yakin, jiwa kau pasti tidak tua, Datuk Abu. Kalau begitu sebelum kita istirahat, aku pastikan dulu supaya daerah ini aman. Datuk Abu. Ya, Alang. Tak jauh dari sini ada Rindu. Ayo, kita cari. Gora, kemana perginya Hang Cinda? Kenapa sampai detik ini kita belum bisa menemukan Hang Cinda juga? Aku tidak tahu. Malam, Atu. Ya. Atu kenapa tiba-tiba ada di perbatasan Gunung Kerinci? Apa yang sedang Atu cari? Bisa Rindu bantu? Sudahlah, Rindu. Kau tidak usah bersikap manis pada kami. Karena aku tahu kau menyimpan bangkai dan baunya sudah sampai kemana-mana. Atu jauh-jauh datang ke sini, ke perbatasan Gunung Kerinci. Lalu tiba-tiba Atu mengatakan hal itu dan Rindu tidak mengerti sama sekali apa maksud Atu. Pastilah kau sekarang sudah tahu. Ilmu pelet apa yang sekarang beredar di Kumayan? Rindu, ilmu pelet apa yang kau sebarkan di Kumayan sekarang ini? Ilmu pelet? Rindu sama sekali tidak mengerti apa yang Atu katakan. Terus teranglah, Rindu. Atau kau mau aku kasih pelajaran? Hei, Umbala. Jangan kau kasar seperti itu. Kalau kau ingin memberi pelajaran pada Rindu, ajari dulu aku. Gora, sudah. Aku kabulkan permintaan. Cukup. Alang. Umbala, Atu. Kalaupun kalian berdua saat ini ingin membunuhku, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Aku tidak melakukan apapun yang seperti kalian katakan. Sama sekali aku tidak melakukan hal itu. Aku kecewa dengan kalian. Bisa-bisanya kalian menuduh aku seperti itu. Atau mungkin saja ini perbuatan Hang Cinda. Ya. Benar apa yang kau katakan tuh? Sampai kapanpun aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah melakukan pelet atau apapun yang kalian katakan. Dan kalian tuduhkan kepadaku dan Gora. Alang. Sudahlah. Kelihatannya memang bukan Rindu yang melakukan. Sebaiknya kita pulang ke Kumayan, Alang. Ingat kalian berdua. Kalau sampai memang benar kalian yang melakukannya, tangan aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Silahkan. Ya. Dan aku peringatkan kepada kau. Jangan pernah menginjakkan kaki lagi di Kumayan. Itu peringatan dari aku. Aku melarang kau. Harimau. Sombong sekali mereka. Bagaimana Gora? Sandiwaraku bagus. Kamu memang hebat, Rindu.
berhasil. Laut. Aku berhasil. Aku berhasil. 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 Kau lihat? Sekuat-kuatnya ilmu jatuh sanca. Aku masih mampu menghancurkan. Ratu Hang Cinda, ilmu menggabungkan kekuatan ini sangat dahsyat. Mohon maaf Ratu Hang Cinda, tapi kenapa tidak kita lakukan dari tadi? Kau minta aku leburkan dirimu sekalian. Yang penting sekarang kita semua sudah keluar dari kerangkeng busuk dan bau dan reot itu. Baik Ratu Hang Cinda. Ayo, kalian ikut aku. Waspada, jangan sampai kita kena tangkap lagi. Baiklah, ayo. Udara di sini segar ya Pak Mara. Suasananya hampir sama seperti di Kumayan. Jika ini memang Kumayan dan ini di masa depan, saya tidak keberatan kok untuk tinggal bersama kamu. Tentu saja Pitaloka mau, Pak. Asalkan bersama Pak Mara. Ya! Aku itu hanya ingin memamerkan jurus baru yang aku punya. Apa yang kau lakukan tadi? Kamu tenang saja, Alim. Ini semua hanya hiburan. Saya ingin mengangkat Karina menjadi putri angkat saya. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan menjadi putri mahkota di sini. Papa Ginda Raja, tapi kami semua harus kembali ke Kumayan terlebih dahulu. Baik. Sekarang kita berangkat ke Hutan Larangan.